Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NIM 12256202038. Kelas C, Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara. Di sini, saya ingin memenuhi salah satu tugas final yang diberikan oleh dosen Nur Hikmah Fajar, SST, MSc, mengenai program kalkulator sederhana. Langsung saja, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu pemrograman. Pemrograman komputer bisa didefinisikan sebagai suatu proses penyusun, pemeliharaan, dan juga melakukan modifikasi untuk bisa memberikan perintah kepada mesin. Perintah yang dimaksud di sini adalah arahan kepada mesin untuk memproses sebuah data yang diinput menjadi suatu output. Pada presentase kali ini ada 4 poin pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, definisi kalkulator. Yang kedua, coding kalkulator. Yang ketiga, hasil coding kalkulator. Yang keempat, kesimpulan mengenai kalkulator. Yang pertama, definisi kalkulator. Apakah itu kalkulator? Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seiring dengan berjalannya waktu, kalkulator berkembang sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Penggunaan umum kalkulator biasanya difungsikan untuk melakukan proses perhitungan yang melibatkan penjumlahan, perkalian, pembagian, maupun perhitungan lainnya yang sulit dilakukan secara manual. Orang menggunakan kalkulator bukan hanya untuk menghitung secara sederhana saja, melainkan perhitungan yang lebih kompleks. Untuk keperluan inilah, kemudian kalkulator dikembangkan menjadi lebih lengkap dari segi satuan yang dapat digunakan. Maka dari itu, muncul kalkulator dengan fungsi lebih banyak. Itulah tadi mengenai definisi kalkulator. Selanjutnya, kita beralih ke coding kalkulator. Di sini saya akan membahas coding kalkulator. Seperti yang kita lihat, baris pertama dan kedua mengimpor library Studio H dan Stedelib H untuk input output. Baris keempat, fungsi main program. Selanjutnya, baris keenam berfungsi untuk mendeklarasikan variabel A untuk bilangan pertama, B untuk bilangan kedua, hasil aritmatika, dan menu untuk bilangan kedua, dan menu untuk memilih operasi aritmatika yang dimana semua variabel bertipe integer. Baris ketujuh, di sini kita menggunakan float, yaitu mendeklarasikan variabel C, D, dan hasil bagi bertipe float untuk operasi pembagian. Selanjutnya, baris ke-8 sampai baris ke-15 sampai baris ke-15
Di sini berfungsi untuk menginput angka untuk memilih operasi pada menu. Pada baris ke-17 dan 18, di sini kita menggunakan printf dan scanf berfungsi untuk menginput angka untuk memilih operasi pada menu. Selanjutnya, baris ke-10 merupakan operator switch cache. Baris ke-21 hingga baris ke-30 merupakan user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil penjumlahan. Jadi case pertama itu digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan. Selanjutnya baris ke-31 hingga baris ke-40 user akan diminta untuk menginput dua bilangan serta menampilkan hasil pengurangan. Jadi pada case kedua ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengurangan. Selanjutnya pada baris ke-41 sampai baris ke-50 user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil perkalian. Jadi pada case ketiga ini berfungsi untuk menampilkan hasil perkalian. Selanjutnya pada baris 51 sampai baris 60 user diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil pembagian. Jadi pada case keempat ini user akan menginput dua bilangan dan menampilkan hasil pembagian. Pada baris 61 sampai dengan baris 63 berfungsi apabila user salah menginput menu. Setelah memperhatikan codingnya, selanjutnya kita mencoba running. Baiklah, kita running. Di sini telah muncul program kalkulator sederhana. Di sini terdapat 4 menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Di sini kita diarahkan untuk memilih menu. Pertama, saya ingin mencoba menu pertama, yaitu penjumlahan. Setelah saya mengetikkan angka 1, penjumlahan, lalu di enter. Setelah di enter, di sini kita disuruh memasukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya di sini random, terserah. Kita coba dulu angka 20, terus enter. Masukkan bilangan kedua. Kita disuruh memasukkan bilangan kedua. Di sini saya masukkan angka 12, terus enter. Nah, inilah hasil bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Hasilnya 32. 20 tambah 12 yaitu 32. Kita menggunakan menu pertama, yaitu penjumlahan. Selanjutnya kita akan mencoba menu kedua, yaitu pengurangan. Seperti cara pertama, kita enter. Bilangan pertamanya pun random. Misalnya kita masukkan angka 40. Bilangan keduanya 20. Kita enter dan hasilnya 20. 40 kurang 20 sama dengan 20. Itulah menu kedua. Selanjutnya kita coba dengan menu ketiga, yaitu perkalian. Kita masukkan lagi angka random.
Hasilnya 15, saya memasukkan bilangan pertama yaitu 5, bilangan kedua yaitu 3, jadi 5 kali 3 hasilnya 15. Selanjutnya kita coba lagi pada menu keempat, yaitu menu pembagian. Masukkan bilangan pertama, lalu kita enter, dan muncullah hasilnya. Pertama saya masukkan bilangan pertama 500, bilangan kedua 10, jadi hasilnya yaitu 50,00. Itulah tadi hasil running coding kalkulator. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kalkulator ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa program kalkulator menggunakan bahasa C sangat membantu dalam perhitungan. Pembuatan program kalkulator sederhana pada umumnya menggunakan perintah yang sudah tidak asing digunakan, yang dimana menggunakan switch case untuk perbandingan nilai yang lain, di mana kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Baiklah, itulah tadi hasil presentase tugas final saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.